Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tersenyumlah. Level hidup kamu akan segera naik ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kau berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik, kita akan sambung kartunya buat Aquarius. Aquarius, tersenyumlah. Level hidup kamu akan segera naik. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari bottom of the deck di sini. Jika kamu di sini memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa. Dan zodiak-zodiaknya itu apa aja? Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Temperance, Sagittarius, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Kartu Death, ya. Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aquarius. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Baik Aquarius. Di kartu bottom aku melihat ada Ten of Swords dan ada Eight of Pentacles. Nah, ini berlawanan sekali dan ini adalah kartu yang bagus ya untuk kamu. Di Ten of Swords ini menggambarkan ada keadaan kamu memang sudah jatuh gitu loh. Jatuh ditusuk pedang lagi. Itu penderitaan yang tidak bisa terbayangkan di sini. Apakah di sini kamu itu kayak berada di dalam kondisi titik terendahnya kamu? Kamu mungkin kehilangan pekerjaan, kamu tidak dihargai, kamu dijauhi oleh lingkungan kamu, entah itu baik keluarga, saudara, teman, bahkan ada yang ditinggalkan oleh pasangan. Ini membuat kehidupan kamu itu begitu terpuruk. Seakan-akan kamu merasa hidup sendiri di dunia yang fana ini. Dan itu yang membuat kamu merasa kayak, apa ya, kalau aku sendiri, siapa lagi akan membantu? Orang-orang tidak ada yang mau mendekat. Ya, ini adalah gambaran di mana bahwasanya kamu beranggapan aku itu tidak ada kesempatan lagi gitu loh. Seolah-olah aku udah mati rasa. Itu yang kamu rasakan di saat ini ya, Aquarius. Ya. Tetapi di sini sebenarnya ada pedang yang mungkin belum tertusuk di badan kamu. Ya. Arti kata masih ada kesempatan dan di ini ada cahaya yang mungkin akan mulai mendekat. Nah, itu adalah sebuah gambaran, sebuah harapan kamu yang mungkin masih ada harapan. Arti kata walaupun tidak ada orang yang mulai mendekat dengan kamu, tidak ada orang yang berani mau untuk datang ke kamu, tapi ingat kamu masih punya Tuhan. Kamu masih punya Tuhan semesta alam. Ya, memang kehidupan kita di dunia ini hanya Tuhan yang akan berikan kepada kita, bukan orang lain. Bukan teman, bukan saudara, bukan orang tua, bukan pasangan kita. Di situ akhirnya kamu mulai ada kesadaran. Ya, kesadaran. Mungkin beberapa dari Aquarius selama ini, mohon maaf, namanya kita manusia, pasti penuh dengan dosa, pasti penuh dengan salah. Nah, mungkin inilah penembusan dosa kamu, penembusan kesalahan kamu karena ada hukum tak bertuai di dunia ini. Ya. Nah, disitulah karena kamu perlahan-perlahan kamu mulai sadar dengan keadaan yang kamu alami saat ini. Dan disitulah kamu mulai tekun. Ada Eight of Pentacles. Kamu berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Walaupun dalam keadaan jatuh, ditusuk pedang dan berdarah gitu ya. Kamu tidak akan menyerah di sini. Aku melihat kamu akan tegak berdiri di sini. Ya, karena ada kesadaran dalam diri kamu. Tingkat kesadaran kamu itu udah kayak di level ya mungkin di level 99% lah gitu ya. Arti kata udah kayak jatuh langsung bangkit. Nah, itu ada. Karena siapa lagi yang bantu kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya, apalagi mungkin di sini ada kondisi kamu yang benar-benar kayak
ya udah dijauhi gitulah oleh orang-orang gitu. Ya, bahkan mungkin ya banyak mungkin orang-orang yang tidak menyukai kamu, membenci kamu ya. Makanya akhirnya kamu mulai sadar, hanya Tuhanlah yang bisa membantu aku. Ya mungkin Tuhan sayang sama kamu. Kenapa? Karena kamu masih bisa bernapas. Kamu masih bisa makan dan minum. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Disitulah kamu mulai menyadari, aku harus berjuang. Aku harus tunjukkan kepada dunia kalau aku itu mampu untuk menanggulangi semua masalah yang aku hadapi. Karena ada Tuhan yang menjadi backingan aku gitu. Ya, ini dia. Aku merasakan energi ini. Begitu sedih ya, namanya hidup itu nggak ada enaknya kalau kalau kita pikir kalau ya yang maunya itu pasti bahagia, pasti kita punya cuan yang banyak, punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Ya, tapi terkadang untuk mendapatkan itu, untuk kita di level itu, ya kita harus melangkah, melangkah, tahap demi tahap akan kita lalui. Tidak bisa langsung dari 0 kepada 100%, enggak, ya. Kita akan melalui proses ini dulu, sedih, ya, kecewa, sakit, bahagia, ya sama halnya, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah yang mungkin akan kita lalui, khususnya mungkin Aquarius. Tapi tidak semua Aquarius ya, hanya beberapa. Bagi kamu yang berada di posisi ini, di kondisi ini, semoga kamu akan menyadari, oh aku begini, oh aku begitu. Nggak mungkin aku selamanya seperti ini. Saatnya aku bangkit. Saatnya aku berusaha kembali. Di sini ada Eight of Pentacles. Berusaha kembali untuk mendapatkan apa yang sudah hilang dari diri kamu selama ini. Ya, kebahagiaan yang kamu hilang, kamu akan mulai untuk memilikinya ya, karena ada ketukunan di sini. Oke, tadi ini ya. Kita akan coba lihat Aquarius. Selanjutnya, di sini ada Four of Wands. Dengan kesadaran kamu itu, ya, akhirnya muncul satu persatu harapan, ya, peluang, kesempatan, itu kamu lihat. Dan kamu benar-benar kayak jeli melihat itu. Karena dengan kesadaran kamu itu, kamu tidak akan melewatkan peluang atau kesempatan yang ada. Itulah faktor ataupun hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kamu, bantuan dari Tuhan kepada kamu, sehingga akhirnya kamu bisa menaikkan level hidup kamu, derajat hidup kamu yang dulunya mungkin kamu tidak dihargai gitu ya, yang dulunya kamu bersedih, sakit, sekarang kamu akan merasakan kebahagiaan. Ya, Aquarius, kamu jangan bersedih. Suatu saat nanti akan ada waktunya kamu menikmati kebahagiaan ini. Jadi lewati proses ini dengan sabar, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya, dengan kesadaran kamu untuk terus bertawakal kepada Tuhan semesta alam, maka yang akan kamu dapatkan adalah ini. Terkadang ada ya, banyak teman-teman kita yang berkomentar, ya, ah ini nggak benar, ini nggak, ini apalah inilah, hoak lah itulah. Yang bikin hoak kan diri kita sendiri. Karena tarot menyampaikan hal-hal yang positif. Dan tarot adalah mengingatkan kita untuk hal-hal ya yang positif untuk diri kita, untuk membangun diri kita. Terkadang kan kita suka lupa nih, termasuk dalam suatu cinta. Ya, ini ada gambaran sebuah percintaan ya, kamu mungkin akan berkomitmen dengan seseorang ya. Jadi aku punya cerita, ya. Di mana beberapa dari kamu yang mungkin dulunya kayak punya cinta, tapi itu cinta yang salah. Punya cinta tapi toksik. Punya cinta tapi manipulatif begitu. Jadi banyak hal yang mungkin kamu tidak ketemu nih dengan feel-nya kamu gitu. Seseorang ini ada aja salahnya gitu. Nah, di situ kamu menyadari bahwasanya oh, mungkin ini bukan yang tepat buat aku. Oh, ini orang adalah orang yang benar-benar kayak ya nggak bisa diandalkan. Tetapi ya itu kalau kita sadar ya. Tapi ada kalanya kita tidak sadar. Kita tidak sadar, kita beranggap aku cinta sama dia. Dia ganteng, dia cantik gitu ya. Nggak masalah lah kalau uang aku habis. Nggak masalah lah kalau hati aku disakiti. Nah itu dibutakan oleh cinta. Disinilah tarot untuk mengingatkan kamu. Nah inilah. Dan pada akhirnya kalau kamu sadar, oh aku nggak suka orang ini toksik, orang ini manipulatif. Aku akan segera keluar dari zona ini. Disitulah nantinya kamu akan merasakan kebahagiaan. Terkadang kita perlu ya pencerahan-pencerahan. Apalagi mungkin kita di kota-kota besar ya. Itu kita kan sulit tuh untuk bergaul dengan tetangga aja.
nggak bisa gitu ya. Karena sibuk dengan keseharian kita, apalagi yang udah bekerja, ke kantor, ke rumah, di jalan itu udah lama banget gitu ya. Jadi nggak punya teman. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kita, aku harus hanya mendengarkan tarot untuk mencari inspirasi. Disitulah akhirnya kamu punya kesadaran, oh iya ya, aku diingatkan oleh tarot. Kalau orang seperti ini, arti kata dia nggak baik. Kalau orang seperti ini, oh mungkin dia orang yang baik begitu. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil. Jangan sampai menjudge, wah ini iri dengan hoak, ini iri dengan beginilah begitu ya. Nah, terkadang kita butuh teman untuk cerita. Kebanyakan teman-teman itu kan banyak yang apa ya, manipulatif ya. Apalagi perempuan sama perempuan itu banyak yang suka iri-irian. Nah, jadi hal yang tepat untuk kita cerita adalah di tarot. Ya, atau sama readernya. Oke, nah ini. Ya inilah yang akan kamu dapatkan nantinya. Pada akhirnya kamu akan bahagia karena kamu punya tingkat kesadaran yang lebih tinggi ya dari seperti biasanya bahwasanya oh aku harus begini, aku harus begitu. Dan pada akhirnya kebahagiaan akan menjadi milik kamu. Banyak orang-orang yang merasa ketarik oleh energi positif kamu. Ya, makanya kamu nanti dengan mudah menaikkan level hidup kamu. Kamu akan dihargai, ya. Kamu akan dicintai, kamu akan ya banyak bahkan yang banyak tergila-gila sama kamu. Yang dulunya kamu itu bukan siapa-siapa, yang dulunya kamu itu kayak tidak diperhitungkan, sekarang kamu dicari-cari gitu loh. Nah, ini dia. Karena ada keadaan hidup kamu itu begitu stabil, temperance. Kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu. Itulah kamu. Karena kamu punya kesadaran yang cukup tinggi. Di situ kamu mulai berinovasi gitu ya. Untuk bertransformasi. Apa yang kamu lakukan, kamu bersemangat dan kamu mengandalkan Tuhan di samping kamu. Ya, dengan adanya Tuhanlah kamu berserah kepada Tuhan. Tuhan memberikan sebuah kekuatan yang tidak kamu percaya gitu ya. Awalnya tidak kamu duga. Tiba-tiba aja kok bisa ya aku bersemangat seperti ini. Aku juga bersemangat nih membacanya. Ya, semoga aja ya teman-teman kita Aquarius jika punya kayak seperti ini, kau berada di titik terendah, ayo bangkit. Jangan berlama-lama kamu fokus kepada masalah. Sekarang kamu fokus kepada suatu harapan kamu yang bisa akan terwujud di sini. Ya, kamu berusaha. Bukan kita harus menunggu, enggak. Kita yang memulai dulunya. Oke? Nah, di sini ada King of Wands. Aku merasakan di King of Wands ini, kamu itu menggambarkan seseorang yang benar-benar kayak udah siap berjuang nih. Ya, apapun nantinya tantangan, halangan, challenge yang ada yang kamu hadapi, itu kamu bisa mengatasinya. Kamu udah punya solusinya. Karena kamu ini sudah ditempah menjadi orang yang benar-benar punya power gitu loh. Kamu tidak akan mudah lagi disakiti. Kamu tidak akan mudah lagi tergoda oleh hal-hal yang mungkin menghancurkan hidup kamu nantinya. Ya, karena kamu punya kesadaran yang cukup tinggi. Itu yang terpenting di sini. Itulah nantinya faktor yang akan menaikkan level hidup kamu. Oke? Nah, di sini ada Ten of Pentacles. Bukan hanya kebahagiaan dari cinta, tapi kebahagiaan dari segi finansial kamu akan miliki. Benar-benar jika kamu survive gitu ya untuk kehidupan kamu ke depannya. Jangan pernah lengah terhadap hal-hal yang kesempatan untuk peluang yang ada. Kan terkadang kita begini, ada kesempatan. Ya deh nanti aja lah. Ya nanti pun juga akan ada kesempatannya. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Jika kamu memiliki kesempatan itu, kamu lakukan dulu. Hasilnya Tuhan yang akan menentukan. Intinya kita coba berusaha, ikhtiar dulu. Itu yang terpenting ya, Aquarius. Dan aku melihat, memang kerja keras kamu di sini akan membuahkan hasil. Ya, kamu akhirnya kerja keras, ini pentacles ya. Ini ada gambarnya tidak hanya kamu bahagia dengan pasangan, tapi kamu juga mapan. Ya, inilah nantinya derajat hidup kamu akan mulai naik. Level hidup kamu akan mulai meningkat. Kamu akan mendapatkan ya, mungkin yang dulunya tidak punya rumah, sekarang kamu akan punya rumah. Karena apapun mungkin bisa kamu lakukan di sini, saking semangatnya ya. Contoh, apalagi zaman sekarang ya, itu dengan menggunakan handphone, kita udah bisa menghasilkan uang. Dari TikTok, dari Facebook, apalagi dari YouTube begitu ya. Kita sudah bisa menghasilkan uang. Nah, apalagi yang kamu tunggu? Pelajari semuanya. Apa yang bisa membuat kamu maju, tunjukkan. Ya. Kalau toh nanti orang mengatakan, ah YouTube apaan sih? Facebook apaan sih? TikTok apaan sih gitu ya. Emang bisa menghasilkan uang? Nah, mungkin ada mereka-mereka yang nggak percaya gitu ya. Tapi kamu yakin dengan kinerja kamu, yakin dengan usaha kamu, maka yakinlah akan ada hasil yang Tuhan tunjukkan kepada kamu. Inilah dia. Ya. Oke. Dan di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ada debt.
Kamu di sini tidak akan sungkan-sungkan ataupun tidak akan segan-segan lagi untuk mengakhiri sebuah hubungan yang memang sudah mengatakan bahwasanya menyakitkan gitu ya. Kamu tidak akan segan-sungkan lagi, kamu tidak akan segan-segan lagi, kamu tidak akan pikir panjang lagi. Kenapa? Di selain kata dead ini maksudnya itu di arti kata yang berakhir ada satu hal yang bangkit di sini. Semangat kamu bangkit, mungkin akan hadir hubungan baru di sini ya. Buat Aquarius inilah dia. Semoga aja nantinya kamu akan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, kita akan coba ambil nih ya. Aku ada lagi 2 kartu ya. Di sini aku pakai 3 kartu. Aku akan ini general kamu ya. Nanti untuk percintaan kamu akan aku bacakan ya. Atau untuk percintaan dulu lah kita pakai ya kartu ini. Aquarius, percintaan kamu seperti apa? Karena aku melihat di sini ada kartu Death ya. Dan itu adalah gambaran ada suatu kehidupan yang akan kau mulai. Apakah hubungan percintaan dengan seseorang? Ya, mungkin di sini ada cinta kamu yang benar-benar kayak 3 ya, 4. Udah hancur, udah kandas ya. Sekarang kamu mungkin tidak akan ragu lagi gitu untuk mengakhiri semuanya. Ya, yang kamu dapatkan apa lagi di sini? Tentang cinta kamu. Engagement. Kamu akan menikah, kamu akan segera menikah. Setelah kamu berani untuk melepaskan. Kenapa kamu berani melepaskan? Karena kamu mungkin ya, ada yang sudah lama menjalin suatu hubungan. Ada yang memang sudah cukup lama gitu ya. Tapi nggak ada juga perkembangan dalam hubungan itu. Komitmen nggak ada, ya. Inisiatif dia nggak ada juga. Ya hubungannya gitu-gitu aja. Pada akhirnya kamu melihat, let go of control issue. Kamu mulai bangkit, kamu mulai mencoba untuk apa ya, kayak membuat sebuah hal-hal yang ya ini nggak mungkin. Membuat inovasi lah, pembaruan dalam hidup kamu. Dan pada akhirnya kamu akan berani untuk meninggalkan itu. Karena apa? Karena punya tujuan benar-benar kebahagiaan, bertemu dengan orang yang tepat. Ya, apalagi di sini kamu meningkatkan sisi spiritual kamu ya. Perjalanan religi kamu itu benar-benar kamu tingkatkan. Ya, yang aku katakan tadi, kamu lebih berkeyakinan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan hal-hal yang kamu butuhkan di sini. Dan ternyata inilah yang terjadi. Ya. Walaupun nantinya akan ada godaan-godaan yang lain, mungkin banyaknya, bukan 1 atau 2 yang akan mendekat ke kamu karena level hidup kamu akan mulai meningkat. Di situ nantinya orang-orang akan berlomba-lomba mendekat ke kamu, mencari perhatian kamu, bahkan ada yang berbuka dua, ya, akan banyak godaan nantinya pada kamu. Tapi yakinlah, godaan itu tidak akan menyurutkan semangat kamu dan kamu mungkin tidak akan tergoda ya. Kamu hanya akan tergoda kepada seseorang yang terlihat tulus mencintai kamu. Ya, ini yang mungkin akan kamu rasakan. Bisa saja hadirnya seseorang ini nantinya yang akan membawa level hidup kamu itu beranjak naik kelas ya. Ini yang aku rasakan. Kita akan coba lihat bagaimana kehidupan kamu selanjutnya setelah kamu menemukan seseorang ini ya. Aquarius. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Ya. Share your gift. Nah, kamu akan bisa menunjukkan kepada orang-orang apa yang kamu miliki saat ini. Ya, apa yang kamu rasakan saat ini kamu akan bisa tunjukkan sehingga orang-orang mungkin tidak akan pandang kamu sebelah mata. Karena level hidup kamu akan mulai meningkat. Mereka tidak akan semena-mena lagi terhadap kamu, ya. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan find your tribe. Kamu akan menemukan komunitas kamu di mana. Keadaan kamu maksudnya itu ya kondisi kamu seperti ini. Otomatis kamu berhak loh untuk di posisi ini atau di situasi ini gitu. Atau komunitas yang mana yang pantas untuk kamu di sini. Tetapi kamu lebih memilih komunitas yang begitu positif walaupun orang-orangnya sederhana, orang-orangnya mungkin tidak kaya atau tidak apalah gitu ya. Tapi di situ kamu nyaman ya, kamu lakukan begitu. Karena kamu itu orang yang benar-benar kayak berbeda dari yang lainnya. Kamu mungkin tipikal orang yang tidak sombong atau tidak angkuh. Kamu bisa berbaur dengan siapapun selagi itu positif untuk kamu ke depannya. Oke? Nah, di sini ada stop comparing. Kamu juga tidak akan membeda-bedakan apapun. Walaupun dulunya kamu pernah ya mungkin dihina, diabaikan ya. Kamu di sini tidak akan membedakan itu lagi. Oh, ini orang yang menghina aku. Oh, ini orang yang tidak suka aku. Kamu enggak. Justru kamu perlakunya sama aja ke semua orang. Itulah hebatnya kamu. Kamu baik gitu loh. Aquarius. Dengan kebaikan kamu itulah karena kesadaran kamu tadilah bahwasanya Tuhan memberikan yang terbaik juga buat kamu. Nah, di sini juga akan ada ya orang yang akan berkata jujur kepada kamu. Dia akan meminta
untuk memberikan waktu untuk dia bicara dengan kamu. Arti kata bicara empat mata, bicara dari hati ke hati, tell the truth, ya. Mungkin ada satu yang benar-benar yang akan dia katakan bahwasanya, "Aku itu menyukai kamu, aku itu menyayangi kamu, aku itu tulus ya, aku itu memiliki cinta tanpa syarat buat kamu." Ya, ini yang terbaca. Oke, buat Aquarius. Nah, jadi yakinlah diri kamu. Jika kamu punya kesadaran yang tinggi, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan yang mudah untuk kamu mencapai suatu level hidup yang mungkin lebih tinggi ataupun level hidup yang akan mulai menaik. Oke, buat Aquarius mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apa yang terbaca di sini semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.